Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang kami hormati. Saya mewakili dari teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah mempercayai kami untuk memenuhi tugas UAS di semester 2 kali ini, yaitu berpresentasi tentang public relation di perusahaan e-commerce Shopee. Nah, ada beberapa poin yang akan kelompok kami sampaikan. Untuk itu langsung saja kepada poin yang pertama 1A dan poin 1B yang akan disampaikan oleh Mailani Syafarila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Nita atas waktu dan tempatnya. Saya mulai. Konsep sistem. Menurut Huta Henan, mengemukakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Komponen sistem, artinya saling bekerja sama, membentuk satu kesatuan komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu subsistem. Lalu yang B, batas sistem. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu yang C, lingkungan Lalu yang D, penghubung sistem. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut penghubung sistem. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lain. Lalu yang E, masukkan sistem, energi yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut dimasukkan sistem yang dapat berupa pemeliharaan dan sinyal. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya tersebut dapat beroperasi. Yang F, pengelolaan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Contohnya adalah sistem akuntansi. Lalu yang G, keluaran sistem. Hasil energi diolah dan diklarifikasi menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain, seperti sistem informasi. Lalu yang H, sasaran sistem dan tujuan. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenal suatu sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. Lalu konsep manajemen. Pembahasan tujuan dari perusahaan Shopee Indonesia adalah menjadi salah satu belanja online yang paling top dan utama di Indonesia, serta memberikan pelayanan kepada konsumen secara maksimal, memberikan inspirasi dalam belanja, dan memberikan pengalaman kepada konsumen dalam memilih-milih produk online. Karyawan yang bekerja di perusahaan ini merupakan individu yang mempunyai jiwa kewirausahaan, karena mereka berasal dari sekolah bisnis terbaik dan perusahaan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi kualitas dalam pemberian pelayanan kepada konsumen yang akan diberikan secara maksimal. Kelebihan dari pelayanan yang diberikan Shopee adalah pencapaian Shopee yang berhasil dari 3 komitmen utama. Yang
terus dikedepankan Shopee, meliputi garansi Shopee, gratis biaya pengiriman, dan garansi harga termurah. Garansi Shopee berfungsi untuk membangun kredibilitas Shopee di mata pelanggan karena kredibilitas pelanggan adalah hal yang utama yang harus dibangun dalam memulai bisnis ini. Mekanisme garansi Shopee dilakukan dengan menahan pembayaran kepada penjual sampai produk yang dibeli sampai di tangan pelanggan dengan kondisi yang baik. Selain garansi Shopee, sistem garansi harga termurah juga digunakan untuk menarik lebih banyak pembeli. Shopee melakukan kerjasama dengan para reseller untuk membuat kesepakatan harga. Ketika pembeli menemukan harga yang lebih mahal dari produk yang dibeli di Shopee, kami akan memberikan kompensasi voucher belanja senilai 2 kali selisih harga. Garansi Shopee dan garansi harga termurah didukung dengan inisiatif. Gratis biaya merupakan salah satu inisiatif Shopee yang paling berkontribusi dan menarik pelanggan, sehingga mampu membawa Shopee tumbuh pesat dalam waktu singkat. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih kepada saudari kita, Melanie Syafarila. Nah, kita lanjut ke poin 1C. Nah, poin 1C ini akan dibawakan langsung oleh saya sendiri. Di poin 1C ini akan menjelaskan tentang pendekatan sistem dalam pengelolaan perusahaan e-commerce Shopee. Nah, dalam pendekatan sistem ini, Shopee menggunakan harus memiliki sistem yang dimana bagaimana sih caranya untuk Shopee ini memiliki pelanggan yang terus-menerus dan bagaimana caranya untuk pelanggan tersebut berlangganan di Shopee ini. Nah, Shopee juga telah menjadi ranking pertama di App Store dan Play Store. Nah, pada tahun 2019 juga Shopee sempat membeludak. Karena apa? Karena Shopee menggunakan brand ambassador dari luar negeri, yaitu personil girls band Blackpink. Nah, di situ Shopee sangat membludak sekali. Banyak orang yang mengetahui soal Shopee. Dari yang tadinya tidak mengetahui menjadi tahu, oh Shopee kayak gini. Oh, Shopee tuh, wah enak juga ya menggunakan aplikasi di Shopee. Nah, enaknya juga di Shopee ini kita dapat bertransaksi di berbagai macam via. Nah, contohnya kita bisa bertransaksi di via bank. Kita juga bisa bertransaksi di melakukan pembayaran di Alfamart atau Alfamidi. Kita juga bisa melakukan transaksi di Indomaret atau Isaku. Nah, yang paling sangat viral atau tren di zaman sekarang karena zaman pandemi ya, kita bisa menggunakan via COD nih, yang dimana via COD ini kita bisa memesan barang atau produk yang akan kita order. Nah, cara pembayarannya itu ketika barang sudah sampai. Wah, menarik bukan? Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Iden untuk menyampaikan poin 2A dan poin 2B. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Boleh ditampilkan. Sistem Manajemen Komunikasi PT Shopee. Langsung saja ya. Keberhasilan Shopee dalam menjadi e-commerce yang populer, khususnya di Indonesia, tidaklah lepas dari penataan strategi saluran komunikasi, baruan promosi, pemasaran yang diterapkan oleh Shopee. Adapun langkah-langkah yang diambil Shopee dalam menjalankan strategi bauran promosinya ialah sejak awal adanya Shopee lah menerapkan sistem promo ongkir atau
pre-ongkir secara reguler, yang di mana hal tersebut tetap diperhatikan. Banyaknya kampanye pemasaran ikonik yang dilakukan Shopee yang dipimpin Chris Peng ini menurut catatan dari bulan Juli 2018 hingga November 2018 ada sejumlah pergelaran belanja besar yang diadakan Shopee, mulai dari 99 Super Shopping Day sampai Shopee 11.11 Big Sale. Boleh digeser PPT-nya? Boleh digeser. Terus, memahami sistem manajemen komunikasi. Shopee pernah mengalami permasalahan internal antara Shopee dan kurirnya. Permasalahan ini sempat viral. Kabar mengejutkan tersebar di media sosial yang menyebutkan upah untuk kurir Shopee Express dengan skema bersekali kirim mendadak ramai di Twitter dan Instagram. Awal mula perbincangan ini berawal dari sebuah nomor akun WhatsApp yang mengeluhkan paketnya tak percakapan WhatsApp dengan seorang kurir Shopee Express yang mengatakan telah terjadi demo pegawai akibat upah per pengiriman menurun dari 2.000 menjadi 1.500. Akibat demo itu, kurir Shopee Express meradang dan sepakat tidak menjalankan pekerjaannya, sehingga gangguan dan estimasi tuduhan yang viral di media sosial itu dan menyebutkan ada pihak yang sengaja bermain dengan isu ini, upaya pencemaran nama baik Shopee. Oke. Handika juga mengatakan tidak ada aksi demonstrasi atau mogok yang dilakukan oleh mitra atau kurir Shopee Express. Handika mengklaim Shopee telah mendengarkan masukan, keluhan, dan aspirasi mitra pengemudi Shopee Express untuk menjaga kenyamanan dari semua pihak guna mendapatkan titik temu terbaik antara permintaan, penggunaan, dan ketersediaan mitra. Hingga saat ini kami pastikan tak ada aksi mogok dari mitra kurir Shopee Express, sehingga layanan pengiriman paket yang menggunakan metode Shopee Express masih berlangsung normal. Tutup Handika. Tagar Shopee tindas kurir pun bertengger dalam jajaran trending topics Twitter Indonesia sepanjang minggu. Tercatat ada lebih dari 5.000 tweet dengan tagar Shopee tindas kurir yang menyoalkan keadilan dan kemanusiaan yang patut dilakukan Shopee sebagai perusahaan e-commerce terbesar di regional Asia Tenggara itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Saudari Den. Kita lanjut ke poin 2C dan poin 2D yang akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu Bagas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Anita. Lanjut saja, saya akan memaparkan materi tentang hubungan antara manajemen komunikasi dengan kemampuan berkomunikasi dari perusahaan Shopee. Kegiatan manajemen komunikasi Shopee dalam aktivitasnya mengaplikasikan fungsi manajemen ke dalam aktivitas komunikasi yang berlangsung di perusahaan Shopee dengan bertujuan untuk saling mengingatkan serta memberikan perhatian terhadap sasaran target dan juga operasional dari Shopee. Kinerja dari Shopee menurut Hans Johnson menegaskan bahwa komunikasi berfungsi membantu top manajemen untuk menjalankan strategi kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan komunikasi manajemen. Perusahaan Shopee perlu memastikan bahwa satu, strategi dibuat
sesuai tujuan dan identitas perusahaan Shopee. Yang kedua, menyadari relevansi hubungan antar kelompok, serta mempunyai visi dan misi yang mendalam, menciptakan citra Shopee lebih baik. Hubungan manajemen komunikasi dari Shopee dibilang sangat baik dan berkualitas, dengan beberapa fitur berbayar, fitur chatting kepada pembeli dan penjual, lalu disertai sistem bayar di tempat untuk berkomunikasi langsung dengan kurir. Ditambah, Shopee sangat efektif dalam jual beli barang. Kemampuan berkomunikasi perusahaan Shopee termasuk komunikasi belanja melalui online shop, merupakan cara lain belanja yang ditawarkan dan oleh teknologi komunikasi yaitu internet dengan berbagai kemudahan yang diberikan, seperti kemudahan waktu dalam melakukan pekerjaan tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Para konsumen belanja melalui online dapat dengan mudah mengakses online Shopee yang diinginkan, melihat pilihan barang, cara pembayarannya, kemudahan dan keunggulan belanja melalui online-nya juga. Strategi komunikasi bisnis Shopee melalui marketplace dengan mudah para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chat-nya. Shopee juga menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif, dan lain sebagainya. Lalu kita beralih ke keterlibatan aspek manajemen komunikasi dan jaringan kerja komunikasi dalam perusahaan PT Shopee E-commerce. Yang pertama, komunikasi ke atas, di mana aliran pesan dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Dicontohkan dari pembeli ke para ekspedisi pengantar paket hingga ke penjual. Terus komunikasi ke bawah merupakan pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah atau dan pesan diinformasikan kepada bawahan langsung. Seperti dari CEO Shopee kepada para editor, turun lagi kepada kurir dan pembeli. Terus keterlibatan aspek manajemen komunikasi dan jaringan kerja komunikasi dalam perusahaan Shopee. Yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah dengan memberikan pengarahan atau instruksi secara kerja tertentu. Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan. Memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasi. Memberikan umpan baik pelaksanaan kerja pada karyawan. Menyajikan informasi aspek ideologi dalam menentukan perusahaan agar pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, komunikasi dari bawah ke atas dengan aliran Shopee itu bermula dari staff, ke supervisor, ke manajemen, kemudian ke pemimpinan yang paling tertinggi. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal, yaitu dengan menyebarkan informasi menjadi lebih cepat dengan cara live chat. Yang kedua, memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Baik dari kurirnya maupun dari penjual dan pembeli sangatlah berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan itu. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Anita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Bagas Pramudia. Nah, kita lanjutkan kembali ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan kembali oleh saudara kita, yaitu Iden Muhammad Ramadhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, pada saudari Iden yang akan menjelaskan tentang poin 3A dan poin 3B. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem manajemen komunikasi PT Shopee. Yang pertama yaitu sikap. Dengan segala tudingan dan kasus yang datang kepada perusahaan Shopee, pihak Shopee selalu merespon dan meluruskan permasalahan yang datang dan didorong dengan penguatan citra Shopee sendiri. Shopee pernah
anggap menghancurkan UMKM, Shopee pun merespon dengan menghadirkan menu pilihan produk lokal dalam aplikasi. Shopee menyikapi permasalahan dengan sangat baik. Tak heran jika pesaing susah untuk menghancurkan perusahaan ini. Lalu yang kedua, kepemimpinan. Christine Juwarto menduduki posisi dengan strategis sebagai direktur di Shopee Indonesia. Tapi Head of Operation adalah jabatan pimpinan pertama yang dijalankan ketika bergabung dengan Shopee. Di sana, ia merancang sejumlah unit bisnis yang berbeda, seperti payment experience, logistik konten, dan layanan konsumen. Christine juga piawai membesarkan divisi operasional dari 0 hingga 200 orang selama 1 tahun dengan kepemimpinan Shopee saat ini sangat populer dan pengiriman. Oke, segitu dari saya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Iden. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya lagi yang akan disampaikan kembali oleh saudari kita, yaitu Bagas Pramudia, untuk menyampaikan poin 3C dan poin 3D. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Anita. Saya izin menyampaikan pemaparan materi berikutnya, yaitu motivasi dari perusahaan Shopee. Menurut saya, Shopee perusahaan yang mengandung motivasi tinggi, dari brand terkecil hingga sekarang menjadi brand ternama. Contohnya, menggunakan teori Terikwal Gambi dan Michael Gamble pada 2002. Memaparkan bahwa untuk menjadi komunikator yang baik, dibutuhkan keterampilan dan pemahaman yang diperoleh melalui yang pertama, kemampuan untuk mengenal diri sendiri sebagai komunikator, di mana Shopee mengenal dulu bagaimana sih cara memancing konsumennya. Terus yang kedua, pengetahuan untuk melihat bagaimana, mengapa, dan kepada siapa kegiatan komunikasi dilakukan. Melihat kepada anak-anak, ibu-ibu, atau yang suka belanja kayak gitu. Terus yang ketiga, kemampuan menghargai adanya keanekaragaman gender, budaya, media, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi kegiatan berkomunikasi. Dan yang keempat, kemampuan mendengar dan kemudian diproses sebagai informasi yang siap dikirim. Lalu, kinerja dari Shopee ini perusahaan yang sangatlah signifikan. Efeknya dengan mencapai beberapa pencapaian besar, sehingga menjadi brand terbaik aplikasi jual beli, lalu sangat diminati oleh masyarakat, baik kalangan pelajar hingga orang tua. Jadi, tidak usah diragukan lagi kualitas Shopee dalam berkinerjanya sangatlah baik, karena server cepat tanggap dan banyak sekali jaminan. Lalu, dalam sistem ekspedisi ataupun pembayaran, sangatlah memudahkan konsumen sehingga terlihat bahwa Shopee adalah perusahaan yang baik kinerjanya untuk konsumen maupun contoh perusahaan dengan kinerja yang baik. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada Saudari Anita. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali kepada Saudara Bagas Pramudia. Nah, kita langsung masuk ke poin 4, di mana poin 4.1a dan poin 4.1 dan poin 4b akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu Winda Leswati. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Anita. Di sini saya akan memaparkan bagian penerapan sistem manajemen komunikasi. Yang pertama ada public relation. Public relation terdiri dari konsep dasar. Konsep dasar di sini Shopee diluncurkan pada tahun 2015 dengan platform yang disediakan atau disesuaikan dengan beberapa macam di setiap negara. Shopee juga memberikan pengalaman untuk memudahkan orang berbelanja dan menjadikan bagian dari salah satu Shopee. Yang kedua ada tugas Shopee. Tugas Shopee di sini membuat dan menghasilkan keputusan seperti
optimasi atau penawaran iklan pada sosial media atau media lainnya dengan menarik perhatian konsumen. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Di sini fungsi Shopee memiliki fungsi e-commerce lainnya seperti kebanyakan online shop lainnya, yaitu dengan berfungsi untuk pasca berbayar seperti top up, isi pulsa, berbayar tagihan listrik, BPJS, PDAM, dan lainnya. Yang keempat, kedudukan Shopee. Di sini Shopee menduduki peringkat kedua sebagai e-commerce online shop dengan ciri khas warna orange. Ini berada pada perangkat kedua dengan traffic share terbesar 29,78% dengan jumlah pengunjung bulanan sebanyak 120 juta dan menghabiskan waktu 6 menit 12 detik. Untuk Shopee juga banyak diakses menggunakan mobile sebanyak 72,4% dan desktop sebanyak 21,3%. Tanggung jawab dalam perusahaan. Tanggung jawab dalam perusahaan Shopee ini sukses tak lepas dari peran tim marketing sebagai petugas mempromosikan e-commerce asal Singapura tersebut di Indonesia, baik lewat media tradisional maupun media digital. Selanjutnya, poin B, citra perusahaan. Shopee memiliki citra perusahaan yang cukup baik, positif untuk kalangan konsumen. Contohnya pada iklan goyang Shopee bersama Cristiano Ronaldo yang saat itu sedang ramai dibicarakan pada kalangan masyarakat. Banyak reaksi dari masyarakat yang setuju ataupun tidak setuju dengan iklan tersebut sehingga mempengaruhi citra Shopee itu sendiri. Salah satu yang sangat penting adalah citra perusahaan yang dimana ini merupakan kewajiban untuk terus-menerus dibangun dan dipelihara. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari salah satu contoh di atas, yaitu pengaruh iklan Shopee CR7 itu memberikan efek positif untuk citra perusahaan yang dimana berkat salah satu iklan tersebut serta dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk berbelanja di Shopee. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Winda. Kita lanjut ke pembahasan 4.4C yang akan disampaikan oleh saudari kita, Mailani Syafarila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Anita. Baik, kita langsung mulai saja. Brand dan branding perusahaan atau produk. Perkembangan e-commerce yang semakin pesat membuat persaingan juga semakin ketat. Hal tersebut mendorong pelaku bisnis di bidang ini untuk melakukan pemasaran yang efektif sehingga produk dapat dikenal dan dapat bertahan di pasaran. Selain itu, pelaku bisnis juga dituntut bersaing secara kompetitif untuk mempertahankan konsumen. Salah satunya yaitu dengan membangun brand awareness atau kesadaran bermerek di benak konsumen. Setiap perusahaan pasti berusaha menjadikan merek mereka sebagai merek yang terbaik untuk semakin memperkuat saingan yang semakin banyak membuat Shopee sebagai bisnis yang bergerak di bidang e-commerce juga harus menentukan strategi pemasaran yang efektif sehingga dapat bersaing dan bertahan di pasaran. Shopee merupakan salah satu e-commerce berbasis marketplace terbesar di Indonesia. Pada awal terbilang rendah. Oleh karena itu, penting untuk membangun brand awareness sehingga dapat menjadi top of mind di benak konsumen. Baiklah, sekian dari saya.
Baik, terima kasih kepada Saudari Melani. Nah, kita lanjut ke poin 4D dan poin 5D yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada poin 4D. Nah, di mana poin 4D ini menjelaskan tentang fungsi corporate communication dalam corporate branding, yang di mana ada 3 fungsi. Yang fungsi pertama, tim marketing. Tim marketing ini bertanggung jawab dalam pembuatan dan mengimplementasikan konsep untuk meningkatkan jumlah pengguna, yang di mana hal ini sangat penting yang di mana hal ini sangat penting bagi pengguna Shopee. Nah, untuk tim marketing ini juga telah mencangkup beberapa bidang, yaitu salah satunya bidang kreatif, yang di mana bidang kreatif ini bidang yang bagaimana kreatif tim marketing untuk perkembangan di e-commerce Shopee. Nah, yang kedua ada tim regional marketing. Ini tim marketing yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi serta mengalokasikan dengan tim di berbagai negara lainnya seperti negara Singapura, Thailand, dan negara lainnya. Nah, yang Nah, yang ketiga ada Think and Grow, Brain and Grow. Nah, tim ini bertanggung jawab memberikan solusi atas data yang sampai kepada performa pemasaran Shopee. Yang dimana tim ini adalah tim untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut dapat menerima pelanggan dengan tepat. Nah, telah melakukan pertama kalinya program CSR, yang dimana program CSR ini adalah program corporate social responsibility. Nah, yang dimana kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen investasi sebesar 100 miliar yang telah dirancang pada tahun 2016. Melalui corporate social responsibility ini, Shopee pun melakukan kolaborasi dengan pengusaha lokal, terkhususnya di Indonesia. Nah, terutama berkolaborasi dengan perusahaan yang memiliki keterbatasan teknologi dan sistem operasional, juga pengetahuan dan kemampuan, serta finansial juga nih. Nah, untuk itu Shopee nantinya akan membantu mengedukasi para pengrajin untuk memasarkan produk para pengrajin tersebut melalui teknik-teknik yang telah Shopee persiapkan, yaitu dengan teknik fotografi praktis hingga mempromosikan di ranah digital. Nah, jadi sangat menguntungkan sekali corporate social responsibility ini bagi pengrajin di luar sana yang ingin memasarkan dan ingin mengembangkan karyanya, kerajinannya pada untuk sampai di ranah digital. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang poin 4D dan poin 4E. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan poin 4F yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Mailani Syofarila. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih Anita. Media partner, press release, press con, advances, dan lain-lainnya. Shopee meluncurkan program Mitra untuk 5 agensi media Shopee. Untuk memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada 5 agensi media besar dengan harapan dapat meningkatkan standar pemasaran e-niaga dalam jangka panjang. Shopee telah membuat program Mitra di mana ia akan melatih agensi media besar tentang cara memanfaatkan rangkaian alat pemasaran platform e-niaga Shopee Media Agency Partner Program atau yang disebut SMAP. Melibatkan agensi media dari 6 besar, holding group utama, dan agensi network atau yang disebut DAN, Omnicom Media Group, Publish Group, Havas Group, dan Media Brands Reprise. WPP adalah salah satunya jaringan yang tidak terwakili dalam program ini. Menarik mengingat Grup M telah membangun kekuatan e-niaganya di kawasan ini dalam beberapa bulan terakhir melalui kemitraan dengan Tokopedia dan Lazada. Program ini akan membekali agensi media dengan keterampilan e-niaga dan praktik terbaik dalam rangkaian solusi dan alat pemasaran. Shopee termasuk solusi periklanan seperti iklan Shopee dan iklan pemasaran online untuk mengarahkan lalu lintas ke toko merek. Produk pemasaran dalam aplikasi seperti Shopee Live dan Shopee Games, media sosial, serta layanan nilai tambahan lainnya, Shopee juga akan memberikan tips tentang manajemen toko, pelaksanaan kampanye, dan pengoptimalan. Di luar pendidikan, Shopee akan memberikan dukungan teknis dalam tim media dan operasi iklan agensi. Dan agensi akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses eksklusif ke solusi pemasaran dan produk by platform. Platform e-niaga berharap program ini akan memberikan agensi alat untuk membantu skala klien merek mereka dan berhasil dalam perdagangan online. Ia mengklaim bahwa program agensi media adalah yang pertama dan terbesar di kawasan ini. Ini akan mencakup semua tujuan pasar yang dioperasikan Shopee di seluruh Asia Tenggara dan Taiwan. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Anita. Baik, terima kasih kepada Saudari Melanie Covarilla. Nah, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan poin 4G. Nah, di mana poin ini akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Bagas Pramudia. Baik, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada Anita. Saya lanjut memaparkan materi yang G, aplikasi sistem manajemen komunikasi untuk meningkatkan citra perusahaan atau organisasi. Shopee di sini menganut sistem manajemen kerja yang efektif, yang mampu menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, akan membuahkan perilaku anggota organisasi atau perusahaan yang kondusif dan sesuai dengan miyosor organisasi perusahaan. Seperti Shopee kepada para pegawainya untuk memajukan mekanisme perusahaan, meningkatkan sehingga mengarahkan terciptanya mekanisme kerja yang efektif. Perlu dibentuk suatu sistem manajemen yang strategis yang dapat mengikatkan setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Shopee dengan manajemen komunikasi yaitu pendekatan manajemen komunikasi dan mengelola Shopee. Semakin banyak yang dilakukan karena memberikan efek yang positif bagi pembeli atau penjual. Strategi komunikasi yang dirancang dengan baik tidak hanya memudahkan penyampaian informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan di Shopee, tapi juga berdampak pada kegiatan pembentuk opini publik, seperti berita-berita Shopee menjadi branding yang terbaik dan juga situs jual beli online yang terpercaya.
sehingga tersampaikan di mana sistem manajemen komunikasi untuk meningkatkan citra perusahaan atau organisasi tersebut. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Anita. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke presentasi atau penyampaian terakhir dari kelompok kami yang disampaikan, yaitu poin 5 yang akan disampaikan oleh Saudari Ide. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, fenomena sistem manajemen komunikasi di RSS atau TV swasta. Shopee pernah mengalami kasus yang ramai menjadi bahan omongan panas masyarakat luas. Persoalan ini berawal dari tagar Shopee bunuh UMKM. Tagar itu bermula dari percakapan sejumlah pengguna Twitter yang membahas tentang seller atau penjual di Shopee yang bernama Mr. Hu, yang diindikasikan berasal dari Tiongkok. Bahkan beberapa netizen mengunggah beberapa foto detail pengiriman barang tersebut. Isu ini semakin meluas dan menjadi snowball effect karena ada beberapa influencer kunci yang menjadikan isu ini semakin viral, yaitu Burger. Dalam hal ini berpendapat dengan adanya transaksi barang eceran seperti itu akan membahayakan kelangsungan UMKM. Hal itu senada juga dengan apa yang Deddy Corbuzier singgung dalam akunnya, yaitu jadi kepo atau memang produk atau memang ada hal lain. Seller asing bunuh UMKM. Berikut tagar yang diberikan oleh Deddy Corbuzier. Isu ini semakin meluas dan menjadi snowball effect karena ada beberapa influencer kunci yang menjadikan ini semakin viral, yaitu dengan berkomentarnya Dr. Tirta. Dan geser, boleh digeser. Boleh digeser, atau nggak ada lagi? Padahal secara fakta bukan hanya Shopee e-commerce yang memfasilitasi seller dari luar negeri untuk berbisnis produknya di pasar Indonesia, dan dampak dari double isu yang tidak bisa diantisipasi masalah. Masalah ini semakin runyam karena Kementerian Koperasi dari UKM angkat bicara mengenai isu tersebut. Menteri dari Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan akan mengambil langkah mitigasi terhadap aktivitas perdagangan cross-border dari luar negeri yang menjadi ancaman bagi UMKM dan produk lokal. Tentunya ini menjadi permasalahan tersendiri karena bisa saja langkah mitigasi tersebut adalah dengan dilakukannya audit hukum. Walaupun dari pihak Shopee sudah memberi tanggapan bahwa Shopee mengklaim hanya ada sedikit sekali penjual cross-border, tetapi isu tidak sedap tersebut tetap saja bergulir di sosial media. Itulah kekuatan isu. Ia bagaikan snowball effect, dan jika tidak dikelola dengan baik, maka itu akan terus bergulir. Maka dari itu sangat penting sekali manajemen isu dengan analis tajam untuk menghadapi kasus seperti ini. Kejadian ini terselesaikan dengan baik dengan strategi VR yang membuat satu terobosan menghadirkan satu pilihan dalam aplikasi tersebut yang dinamai Shopee Pilih Lokal. Dengan adanya itu, masyarakat dapat mendapatkan pilihan langsung ke produk lokal. Alhasil, isu ini terselesaikan. Tagar Shopee bunuh UMKM pun tak tampak lagi ke daratan. Oke, begitu penyampaian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Iden yang telah menyampaikan presentasi terakhir di kelompok kami. Nah, mungkin terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah berpresentasi
Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk berpresentasi di hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf kepada Ibu Vina yang mungkin ada kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja ataupun salah-salah dari perkataan dari kami. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih. Mohon maaf, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.